Oke, baik, kita mulai saja. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Selamat Oke, siang, baik. Pak. Oke, baik. Pada hari ini kita akan memasuki pelajaran kita yang berjudul Asas Bernoulli. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum kontinuitas. Ada yang masih ingat apa itu hukum kontinuitas? Apakah ada? Saya, Pak. Oke, Septi, silakan. Jadi hukum kontinuitas itu dalam fluida itu tidak termanfaatkan hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan. Hukum ini juga dapat dinyatakan A1 P1 sama dengan A2 P2. Oke, baik, benar ya untuk Septi. Kemudian kita juga belajar mengenai apa itu fluida dinamis. Ada yang masih ingat apa itu fluida dinamis? Saya, Pak. Oke, baik, Magda, silakan. Menurut saya, Pak, fluida dinamis itu, Pak, adalah fluida atau bisa berupa zat cair, gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran, Pak. Oke, baik, jawaban benar ya untuk Magda ya. Nah, alasan Bapak menanyakan itu karena ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang hukum Bernoulli. Nah, sebelum itu untuk tugas-tugas kalian yang kemarin, itu sudah Bapak periksa dan jawabannya semua baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini tentang hukum Bernoulli, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh Muhammad Ali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, baik. Bapak absen dulu ya. Halil Fatah, Hadir, Pak. Rika Yusafitri, Hadir, Pak. Leonardo Silalahi. Lanjut aja, jangan dihabiskan, langsung yang lain. Menghemat Oke, waktu. Baik, Pak. Oke, kita langsung saja. Apakah PPT yang sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, kita akan belajar mengenai asas Bernoulli. Nah, tujuan kita belajar asas Bernoulli yang pertama itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan konsep asas Bernoulli. 2. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menelaah hubungan luas penampang kecepatan dan tekanan fluida. Nah, yang nomor 3 ini kita nanti melakukan pada simulasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi PET. Oke, perhatikan konsep pada layar PPT Bapak ini. Apakah bisa lihat di sini ada sebuah botol. Nah, botol ini yang belakangnya ini Bapak akan potong menjadi berlubang. Nah, kalau disederhanakan gambar yang ini, botol ini akan jadi seperti yang di bawah.
Nah, apa yang terjadi jika kita tiup dari yang lubang yang kecil? Dan apa yang terjadi jika kita tiup dari lubang yang besar? Nah, seperti inilah konsep dari hukum Bernoulli. Sebelum itu, siapa yang tahu apa bunyi hukum Bernoulli? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Saudara Gerhard. Hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Artinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Itu Pak. Oke, baik ya, saya ulang ya. Bahwa hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Nah, jadi intinya tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, secara disederhanakan lagi, bunyinya adalah tekanan fluida di tempat yang kecepatan tinggi lebih kecil daripada di tempat dengan yang kecepatan lebih besar. Nah, ini bagaimana cara penerapannya? Bagaimana kita tahu ini benar? Nah, kita masuk ke Bapak akan contohkan pada simulasi PET berikut ini. Apakah simulasinya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, kita buat kecepatan. Kita ingat hukum kontinuitas bahwa luas penampang itu berpengaruh pada kecepatan. Nah, kita buat di sini luas penampang kecil agar kecepatan besar. Sini luas penampangnya besar agar kecepatannya melambat. Bisa kita perhatikan bahwa kecepatan di luas penampang kecil itu lebih besar daripada di luas penampang lebih kecil. Nah, tadi hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan di fluida yang cepat itu lebih kecil. Apakah benar? Coba kita buktikan. Nah, bisa dilihat di sini tekanan di fluida yang berlari cepat itu 108,4 kilopascal. Sedangkan di fluida yang kecepatan lebih lambat itu tekanannya itu besar, yaitu 121 kilopascal. Dari sini sudah mengerti semua tentang bunyi dari hukum Bernoulli. Sudah Apakah? Pak. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah lagi membayangkan, kita bisa menggunakan aplikasi PET dengan membuktikan. Oke, kita kembali ke PPT kita. Asumsi yang dipakai pada hukum Bernoulli. Yang pertama, fluida tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Kedua, fluida tidak memiliki viskositas atau implisit. Ketiga, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu atau steady. Keempat, aliran fluida laminar bersifat tetap, tidak ada pusaran. Kelima, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Keenam, tidak ada kehilangan energi akibat turbulen. 7. Tidak ada energi panas yang
ditransfer pada fluida baik dari keuntungan atau kerugian panas. Selanjutnya kita masuk ke persamaan fluida. Sebelum itu kita analisis dulu gambarnya. Udah bisa anak-anak perhatikan gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Kita di sini adalah yang besar ini adalah luas penampang A1. Dan di sini yang kecil ini adalah luas penampang A2. Oke. Kemudian ada ketinggiannya yaitu H1 dan juga pada luas penampang yang kecil adalah H2. Lalu pipa ini diberi dengan kecepatan di yang pipa besar V1 dan pipa yang kecil V2. Tidak lupa juga diberi tekanan P1 dan yang pipa kecil V2. Maka untuk persamaannya adalah P1 tambah setengah rho 1 kali P1 kuadrat tambah rho 1 kali G kali H1 sama dengan P2 tambah setengah rho 2 P2 kuadrat tambah rho 2 G kali H2. Nah, bagaimana ini Pak dapat persamaannya? Nah, untuk mencari persamaan yang tadi, nah kita menggunakan hubungan antara usaha dan energi. Nah, kita analisis pada pipa yang besar, itu kita dapat pada energinya EK1 sama dengan setengah MV kuadrat, dan juga ada EP1 sama dengan M kali G kali H1. Pada pipa yang kecil, EK1 sama dengan setengah MV kuadrat dan juga energi potensialnya M kali G kali H. Nah, energi di sini, energi merupakan perubahan dari energi mekanik. Oke, selanjutnya pada penampang pipa di atas, jika dibayangkan tutup pada bagian penampang pipa 1, kemudian kita isi fluida dari penampang pipa 2 setelah penuh, kemudian kita tutup dari pipa pertama, maka fluida akan meluncur secara alami karena gaya gravitasi. Jika keadaan ini yang kita ambil, maka akan berlaku adalah hukum kekekalan energi mekanik, yang artinya energi potensial dan energi kinetik dirubah seluruh menjadi energi kinetik. Maka dapat adalah Mg kali H2 dikurang H1 tambah setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan 0. Keadaan yang terjadi adalah kita mengambil keadaan fluida mengalir secara kontinu, dan fluida mengalir dari bawah ke atas atau mengalir dari penampang pertama ke penampang kedua. Hal ini bisa terjadi jika ada gaya yang berasal dari penampang 1 dan kemudian juga ada gaya dari penampang 2. Artinya ada gaya luar yang mendorong fluida untuk mengalir dari bawah ke atas. Maka persamaan kekekalan energi kinetik di atas tidak sama dengan 0 terhadap gaya luar yang bekerja dan energi potensial yang akan berubah menjadi energi kinetik. Maka persamaannya adalah, nah ini dia ketika diberi dengan gaya F1 kali X1 dikurang F2 kali X2 sama dengan Mg dikali H2 dikurang H1 tambah setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kita ketahui persamaan tekanan adalah P sama dengan F per A. Kita bisa mengubah besar gaya menjadi tekanan dikali luas penampang. Yaitu P1 kali A1 kali X1 dikurang P2 dikali A2 dikali X2 sama dengan Mg dikali H2 dikurang H1 tambah setengah M
dikali V2 kuadrat dikurang V1. Luas penampang dikali panjang perpindahan penampang adalah volume. V1 kali V1 dikurang V2 dikali V2 sama dengan mg dikali H2 dikurang H1 tambah setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1. Keadaan kontinuitas seperti yang dijelaskan Septi tadi adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V. Oke, jadi kita dapat V1 dikurang V2 sama dengan mg per V dikali H2 dikurang H1 tambah setengah mv dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kita ingat ya, massa dibagi dengan volume itu kita dapat rho. Itu harus diingat ya. Maka kita dapat persamaannya V1 dikurang V2 sama dengan rho G dikali H2 dikurang H1 tambah setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Maka kita dapat persamaan Bernoulli-nya adalah V1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Dari yang Bapak jelaskan tentang penurunan rumus ini, apakah sudah mengerti anak-anak? Apakah semuanya bisa mendengar Bapak? Bisa, Pak. Apakah sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya, penerapan selanjutnya itu ada pada tangki berlubang. Nah, ini biasanya adalah tangkinya itu diberi dengan lubang kebocoran. Untuk rumusnya, P sama dengan akar dari 2 kali gravitasi kali H, di mana V ini kecepatan cairan yang bocor melewati dinding, G di sini percepatan gravitasi, H kedalaman cairan, H1 tinggi permukaan cairan dari dasar bak, H2 tinggi lubang dari dasar bak. Kita masuk pada penerapan asas Bernoulli. Penerapan dari asas Bernoulli ini cukup banyak ya, beragam. Mulai dari yang pertama itu karburator, adalah alat dalam mesin kendaraan yang berfungsi untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara, lalu campuran ini dimasukkan ke dalam silinder mesin untuk pembakaran. Kemudian adalah venturimeter, adalah alat untuk mengukur kelajuan cairan dalam pipa. Kemudian tabung pipot adalah alat untuk mengukur kelajuan gas dalam pipa dari tabung gas. Kemudian alat penyemprot nyamuk atau parfum. Kemudian adalah gaya angkat pesawat. Ini semuanya mengerti ya tentang penerapannya asas Bernoulli ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini soalnya sebuah pipa horizontal mempunyai luas 0,1 meter persegi pada penampang pertama dan 0,05 meter kuadrat pada penampang kedua. Laju aliran dan tekanan fluida pada penampang pertama berturut-turut 5 meter per sekon dan 2 kali 105 Newton per meter kuadrat. Jika massa jenis fluida yang mengalir 0,8 G per cm kubik, tentukan besarnya tekanan fluida di penampang kedua. Nah, pembahasan diketahui tadi A1 0,1 meter kuadrat, kemudian A2 0,05 meter kuadrat, kemudian P1 tadi 5 meter per sekon, P1 2 kali 105 Newton per meter kuadrat, kemudian rho 1 dan rho 2 itu sama, yaitu 0,8 gram per cm kubik.
H1, H2 sama dengan posisi horizontal. Yang ditanya adalah pada penampang kedua, berarti P2. Oke, mari kita analisis. Mula-mula kita tentukan dulu kecepatan aliran fluida pada penampang kedua menggunakan persamaan kontinuitas. Oke, terdapat sini A1 V1 sama dengan A2 V2, 0,1 kali 5 sama dengan 0,05 V2. Jadi V2-nya kita dapat 10 meter per sekon. Selanjutnya kita gunakan persamaan Bernoulli untuk menentukan tekanannya. P1 tambah setengah ρ1 V1 kuadrat tambah rho GH sama dengan P2 tambah setengah ρ2 V2 kuadrat tambah ρ2 G kali H2. Maka kita selesaikan, kita dapat jawabannya adalah 1,7 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Jadi tekanan pada penampang kedua tadi adalah 1,7 kali 105 Newton per meter. Dari contoh soal ini sudah bisa mengerti ya tentang bagaimana nanti penerapan dari rumusnya ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak sudah kirim di grup WA kita itu pembagian kelompoknya. Bisa dilihat, Bapak juga sudah kirim di grup tentang LKPD kita yang mau kita bahas. Kita juga akan mengadakan simulasi PET. Jadi masing-masing kelompok sudah Bapak bagi, itu nanti mensimulasikan tentang yang tujuan kita nomor 3. Oke, tujuan pembelajaran nomor 3 itu peserta didik diharapkan dapat menelaah hubungan luas penampang, kecepatan, dan tekanan fluida. Apa hubungannya? Nah, gitu. Ini Bapak contohkan ya. Oke, Bapak contohkan. Di LKPD itu ada Bapak taruh angka-angkanya dari mulai luas penampang 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan 4 meter. Oke, Bapak contohkan pada luas penampang 1 meter. Oke, sudah nampak ya aplikasi PET-nya ya. Oke, kita ambil penggaris dari sini. Nah, kita ukur dia. Berapa luas penampang pipa sini. Kemudian ini kita tarik menuju 1 meter. Oke, bisa diperhatikan ini dia udah 1 meter. Oke. Nah, berapa kecepatan dan tekanan di sini? Nah, itu yang mau kita cari. Nah, kita tarik kecepatan ini, kita letakkan ke sini. Nah, bisa diperhatikan bahwa luas penampang 1 meter dengan kelajuan aliran 5.000 liter per sekon itu kecepatannya adalah 6,4 meter per sekon. Ini cukup cepat ya. Kemudian bagaimana dengan tekanannya? Nah, tekanannya itu, nah bisa kita lihat tekanannya itu ada di 106,8 kilopascal. Oke, baik, Bapak beri waktu kira-kira 10 menit untuk mengerjakan lembar kerja siswanya. Oke, baik, ada yang mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya?
Ada yang bisa kelompok 1? Leonardo, ini di record kan? Iya Pak, Ada sudah record? suruh teman saya Pak. Oke. Saya nggak bisa lihat seutuhnya ya tadi ya, apa namanya, mati nih wifi-nya. Ini juga di pinggir Unimed belum tentu hidup terus ini pakai jaringan ini data. Ya kalau nggak ada lanjut aja berikutnya langsung. Apa yang langkah berikutnya, pembelajaran udah selesai? Masih penutupnya belum Pak. Oke Bapak tunggu ya untuk hasil diskusinya. Baik saya Pak. Oke, untuk kelompok 1 ya Windy ya. Oke, Bapak hentikan dulu presentasinya. Ya Pak. Pak, ini boleh dibaca saja. Iya, boleh. Karena kita mau lihat aja tentang bagaimana hubungan luas penampang, kecepatan dan tekanan. Dari yang udah kami kerjakan, untuk luas penampang yang 1 meter kecepatannya itu 6,4 meter per sekon, sedangkan tekanannya 106,5 kilopascal, laju debitnya 5.000 liter per sekon. Untuk luas penampang yang 2 meter kecepatannya 1,6 meter per sekon, tekanannya 120,5, laju debitnya 500 liter per sekon. Kemudian untuk 3 meter luas penampangnya kecepatannya 0,7 meter per sekon, tekanannya 121,7 kilopascal dan laju debitnya 500 liter per sekon. Sedangkan yang terakhir untuk luas penampang 4 meter kecepatannya 0,4 meter per sekon, tekanannya 127,5 kilopascal dan laju debitnya sama yaitu 500 liter per sekon. Oke, baik ya, jawaban Windy benar ya dari kelompok 1. Ini bisa Bapak tampilkan. Udah bisa dilihat hasilnya di Word Bapak? Sudah Pak. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Apa hubungannya luas penampang, kecepatan, dan tekanan? Kita perhatikan, luas penampangnya 1 meter, kecepatannya 6,4. Ini 2 meter, 1,6, 3 meter, 0,7, 4 meter, dan jadi hubungannya itu semakin besar luas penampang, ternyata kecepatannya semakin kecil. Bagaimana dengan tekanan? Jika kecepatannya lebih besar, tekanannya itu lebih kecil. Bisa diperhatikan ya, tekanan itu semakin membesar jika kecepatannya
besar. Atau bisa Bapak simpulkan, jadi kesimpulannya itu kecepatan fluida berbanding terbalik dengan tekanan. Yang kedua adalah luas penampang fluida berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Oke, baik, begitu saja untuk simulasi PET kita ya. Oke, selanjutnya, nah kita sudah selesai pada pembelajaran ini hari ini. Dari anak-anak sekalian, ada yang dapat menyimpulkan bagaimana pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, baik, Septi Sinaga, silakan. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, yaitu yang pertama, hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Yang kedua itu adalah penerapan asas Bernoulli. Karburator adalah alat dalam mesin kendaraan yang berfungsi untuk mengisi bahan bakar dengan udara, lalu campuran ini dimasukkan ke dalam silinder mesin untuk pembakaran. Penerapan yang kedua ada venturimeter, adalah alat untuk mengukur kelajuan cairan dalam pipa. Ketiga ada tabung pitot, adalah alat untuk mengukur kelajuan gas dalam pipa dari tabung gas. Keempat ada alat penyemprot nyamuk atau parfum. Dan yang terakhir ada gaya angkat pesawat. Kesimpulan yang terakhir adalah kecepatan fluida berbanding terbalik dengan tekanannya dan luas penampang fluida berbanding terbalik dengan kecepatannya dari hasil eksperimen tadi. Oke, baik, untuk Septia jawabannya benar sekali. Itulah untuk kesimpulan kita hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan masih membahas asas Bernoulli ini, tapi untuk penerapan lebih lanjut. Yang pertama tadi pada lubang kebocoran, tabung pivot, dan tabung Venturi. Nah, kita akan lebih lanjut untuk mengenal itu. Oke, Bapak sudah kirim PR juga di WA, mohon dikerjakan dengan baik. Selanjutnya, nah apa manfaat dari kita belajar hari ini? Manfaatnya apa? Ada yang bisa jawab? Pasti adalah manfaat kita belajar tentang hukum Bernoulli. Oke, baik, Ali silakan. Kalau menurut saya itu manfaat dari pembelajaran Bernoulli ini, kita jadi tahu bagian hubungan dari tekanan, kecepatan, dan ruang penampang daripada fluida, dan juga jadi tahu bahwa hukum Bernoulli itu melekat dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang kata Sefi tadi, pada parfum yang kita gunakan setiap hari. Oke, baik ya, benar kata Ali bahwa hukum Bernoulli ini sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan kita mengenal, kita tahu itu. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Oke, Ali tutup dengan doa. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita. Oke, kayak dianggap selesai. Baik, saya boleh sekat dulu ya. Oke, dianggap selesai itu. Untuk yang menjadi Leonardo, inti dari materi yang